Halo, selamat sore sahabat Foodies. Selamat datang di Sedekah Ilmu Ramadan, upgrade ilmu ngabuburit bareng Foodies. Nah ini teman-teman adalah program ngobrol-ngobrol santai yang menghadirkan narasumber-narasumber menarik di bidangnya. Nah tentunya didedikasikan untuk kemajuan seluruh foodplanners yang ada di Indonesia. Nah sebelumnya nih yang mungkin belum tahu ya, perkenalkan. Saya Citra yang akan memandu kegiatan sore hari ini. Nah, sahabat Foodies nih, Sedekah Ilmu Ramadan ini akan ada dari Senin sampai Jumat selama bulan Ramadan. Jadi teman-teman terus pantengin terus ya Instagramnya Foodies buat tahu nih update-update-nya ya. Dan simak terus nih teman-teman sampai acaranya selesai nih. Karena pastinya materi sore hari ini akan menarik banget dan bermanfaat. Nah, teman-teman bisa share juga acara sore ini dengan cara screenshot lalu upload ke story-nya masing-masing dan tag ke @foodies.id. Gampang kan? Jadi teman-teman nanti boleh sambil di screenshot ya waktu pas pematerian berjalan. Nah, sebelum kita panggil narasumber hari ini nih, mungkin buat teman-teman yang baru gabung nih dan bertanya-tanya Foodies itu apa ya? Nah, jadi Foodies ini adalah the first F&B edutech in Indonesia. Jadi teman-teman bisa belajar dan juga berkarir di industri kuliner dengan visinya changing people life through F&B education. Ayo teman-teman gabung nih sama teman-teman foodplanners lebih dari 100.000 yang telah teredukasi di seluruh Indonesia. Nah, teman-teman juga bisa kunjungi channel telegramnya Foodies di t.ms/foodies.id yang berisi update mengenai perkembangan dan isu-isu terkini di bisnis kuliner setiap harinya. Teman-teman juga bisa subscribe YouTube-nya Foodies YouTube channel karena udah ada lebih dari 1.000 video edukasi bisnis kuliner secara gratis dan teman-teman Foodies juga punya 300 lebih artikel gratis yang bisa teman-teman baca di foodies.id/artikel. Jadi terus penting ini ya, selain sosial medianya juga websitenya juga Foodies. Nah teman-teman yang mau bertanya nih hari ini boleh langsung sampaikan pertanyaan teman-teman di kolom Q&A yang ada di pojok kanan bawah ya. Nah, jadi nih narasumber kita pada sore ini adalah Kak Syarif Hidayatullah. Nah, jadi beliau ini adalah edukator dari Foodies Academy. Dan sore hari ini tentunya seru banget ya teman-teman. Kita akan bahas nih bareng Kak Syarif mungkin ya. Topiknya mengenai berbisnis kuliner sambil kuliah, siapa takut? Simak 5 checklist pentingnya. Jadi siap-siap ya teman-teman karena seru banget tentunya apalagi buat teman-teman yang mungkin sekarang masih berkuliah dan udah ada keinginan nih untuk berbisnis kuliner. Jadi ambil catatannya karena mungkin nanti banyak banget insight yang bisa diambil dari Kak Syarif dan bisa langsung teman-teman praktekin abisnya ya. Oke, sambil nunggu nih narasumbernya masuk, teman-teman yang udah join sore hari ini boleh langsung salam-salam nih di kolom komentar udah ada dari mana aja. Terus kalau misalnya udah punya bisnis kuliner nih, bisnis kulinernya namanya apa? Kayak aku sambil invite narasumber sore hari ini. Oke, halo, udah ada Kak Abu, terus ada Kak Ahmad ya, ada martabat cucu. Wah, nih ini nih teman-teman ya Halo, narasumber kita hari ini mau ditanya-tanya nih. Halo Kak Syarif, halo Mbak Citra. gimana kabarnya hari ini Kak? Alhamdulillah baik. Wah, ini kayaknya terang banget dari sini ya. Hey, Wah ini puasa-puasa tapi masih semangat juga ya buat sharing sama teman-teman foodie semua. sih pastinya dong sharing-sharing sama teman-teman foodpreneur semua. Seru banget nih pasti sore hari ini. Nah mungkin Kak Syarif sebelumnya boleh say hi dulu nih sama teman-teman foodie semua. Terus perkenalan atau mungkin sekarang Kak Syarif kesibukannya apa nih? Sekarang kesibukan saya, alhamdulillah di Foodies membantu teman-teman terutama yang sedang berbisnis kuliner di bidang edukasi. Di Foodies itu sebagai kurikulum development gitu. Jadi ya mempersiapkan materi ajar buat teman-teman pastinya dan juga sering untuk sharing-sharing sama teman-teman foodpreneur semua sih. Oke nih Kak Syarif ya materinya cukup menarik nih karena pasti banyak banget ya teman-teman yang udah follow foodies terus juga masih mahasiswa dan tertarik buat bisnis kuliner. Nah menurut pengalamannya Kak Syarif gitu ya sebenarnya tantangannya itu kalau misalnya kita mahasiswa pengen bisnis kuliner itu apa nih Kak Syarif?
Oke. Nah, ini ngomongin tantangan buat teman-teman mahasiswa yang mungkin sekarang lagi bau berminat atau mungkin teman-teman mahasiswa yang sudah atau sedang menjalankan bisnis kuliner ya, ngomongin tantangan. Sebelum itu paling mau kenalan dulu nih. Tadi kesibukannya saya di Foodies sebagai kurikulum development. Terus juga mungkin kenapa sih saya sore hari ini mau sharing-sharing tentang gimana caranya mahasiswa itu ngejalanin bisnis kuliner yang oke itu gimana sih sebenarnya? Karena backgroundnya mungkin saya juga sebelumnya berkuliah di jurusan yang spesifik sebagai entrepreneur kewirausahaan di Universitas Pendidikan Indonesia jurusannya. Dan selama pengalaman saya berkuliah pun menjalankan beberapa project bisnis ya, mulai dari semester awal kita ngejalanin project bisnis yang memang dispesifikasikan untuk pendanaan waktu itu. Kurang lebih selama berkuliah total saya sudah 2 kali mendapatkan pendanaan untuk project bisnis, terus juga ngejalanin bisnis, bahkan 2 sampai 3 kali ganti-ganti, terus juga terakhir di 2020 menang lomba Seperiangan Timur kebetulan karena kampusnya di Tasikmalaya itu dapat juara untuk salah satu model bisnis juga. Terus terakhir di 2021 itu menang juara 2 nasional untuk kategori The Best Marketers untuk bisnis kuliner. Nah, dengan berdasarkan pengalaman-pengalaman tersebut lah akhirnya saya mulai melihat nih kira-kira apa sih blind spot atau tantangan-tantangan yang akhirnya dialami sama teman-teman mahasiswa ketika mereka ingin berbisnis atau menjalankan bisnis di saat kuliah. Saya elaborasi lah dengan materi-materi yang ada di Foodies gitu. Dan pastinya ini menarik banget sih dan sering banget saya sharing juga sama teman-teman mahasiswa sekarang dan juga di samping di Foodies juga sebagai edukator, sebagai tim kurikulum, saya juga masih aktif untuk mentoring nih untuk teman-teman mahasiswa yang ada di kampus-kampus khususnya di jurusan saya ketika mereka ingin mentoring bisnis khususnya bisnis kuliner. Nah, saya udah nge-recap beberapa tantangan-tantangan yang pastinya dialamin sama teman-teman mahasiswa ketika mereka lagi ngejalanin bisnis kuliner lebih spesifiknya ya. Pertama, Wah, biasanya banyak ditemuin teman-teman mahasiswa yang nggak tahu nih ketika mau mulai bisnis itu startnya dari mana. Itu biasanya. Terutama yang belum punya ide bisnis, nggak tahu mau jualannya apa, dan eh, karena nggak punya ilmu, mereka biasanya nggak tahu nih startnya dari mana. Biasanya nih, yang saya alamin dari teman-teman mahasiswa ketika mau memulai bisnis, hal yang pertama kali mereka lakukan adalah bikin apa namanya, bikin akun Instagram. Biasanya itu. Kalau teman-teman mahasiswa mau mulai bisnis, biasanya yang di pertama kali dilakuin itu bikin akun Instagram. Dan saya nggak tahu nih bikin sebenarnya Instagram. betul betul bikin akun Instagram. Akhirnya posting aja dulu di Instagram, tapi nggak melakukan yang namanya step-step perencanaan bisnis yang baik dan benar. Itu yang pertama. Tantangan dan biasanya ini akhirnya bikin bisnis mereka jadi ya nggak berjalan secara sustain gitu, nggak panjang gitu. Lalu akhirnya ada beberapa teman-teman mahasiswa yang ngejalanin bisnis, mulai dulu aja gitu, nggak pakai ilmu yang benar. Mulai aja lah tadi bikin akun Instagram, mulai woro-woro di kelas, kita jualan nih, kita jualan. Nggak pakai ilmu tuh. Akhirnya ini berdampak ke permasalahan-permasalahan yang lain. Pertama, model bisnisnya nggak jelas. Biasanya rata-rata mahasiswa itu kalau jualan bisnis kuliner pastinya biasanya direct selling aja gitu, memanfaatkan waktunya lagi kuliah sambil bawa dagangan. Akhirnya semua dikerjain sendiri, mulai dari produksinya, mulai dari posting di Instagramnya, mulai dari jualannya hari H, sampai bagaimana ngurusin keuangan dan lain-lain biasanya dikerjain sendiri. Biasanya hal-hal ini ya bermulai dari ya mereka nggak punya ilmu gimana sih ngerencanain bisnis yang baik dan benar. Terus berikutnya masalahnya biasanya, oke di awal-awal mulai rame nih yang beli. Pertama, biasanya minggu-minggu pertama teman-teman sekelas atau teman-teman satu kosan mulai beli, oh lu jualan ya, Support gue ya. beli deh, nyobain. Biasanya nyobain tuh teman-teman. Tapi itu biasanya di batch pertama doang, di batch kedua, batch ketiga udah mulai nih nggak laku nih, udah mulai nggak ada repeat order, mulai putus asa nih, jualan gua nggak laku kayak kemarin ya. Nah ini biasanya jadi salah satu masalah dan tantangan. Terus dari sana
tantangan berikutnya adalah biasanya teman-teman mahasiswa itu buta banget sama yang namanya finance. Nah, ini nih yang setelah kita belajar di Foodies, setelah mengenal Foodies ini kebuka banget mata kita, terutama ya para pebisnis kuliner. Kalau ngejalanin bisnis itu kan pasti berputar dengan yang namanya keuangan ya. Kita harus ngerti tuh Ya. uang itu atau profit itu datangnya dari mana. Tapi kebanyakan teman-teman mahasiswa nggak aware terhadap hal tersebut dan akhirnya biasanya jadi masalah gini, iya kak kita jualan udah jalan sebulan, tapi kok kayaknya uangnya segini-segini aja ya, nggak ada untungnya gitu. Kita capek gitu jualan ke pasar tiap pagi belanja, open pre-order, nganterin orderannya, tapi akhirnya nggak ada untungnya gitu. Dan biasanya saya tanya gini untuk ngetes mereka ngerti tentang finance atau enggak ya, sesimpel kalian tahu nggak HPP produk kalian per satu piece berapa gitu? Ngeblank biasanya. Teman-teman mahasiswa itu biasanya ngeblank pasti tanya kayak gitu. Terus udah ngomongin HPP aja nggak tahu, akhirnya ya gimana mau tahu kalian untungnya berapa gitu kalau HPP produknya aja mereka masih belum aware gitu. Terus akhirnya karena permasalahan-permasalahan tadi, karena tantangan-tantangan tadi, outputnya adalah ujung-ujungnya mereka kehabisan modal. Tapi oke lah kalau masih mahasiswa ya, biasanya modal di awal itu ya masih belum seberapa dari uang uang tabungan pribadi mungkin atau mungkin uang-uang yang patungan sama teman-teman yang emang mau Benar jalan ya. bareng. Tapi kan ruginya adalah ya bisnisnya nggak sustain gitu. Akhirnya bisnisnya nggak berkembang kan sayang banget gitu. Padahal kita lihat ya dari teman-teman foodie sendiri, sahabat foodie sendiri juga banyak kok teman-teman mahasiswa yang ngejalanin bisnisnya dengan oke. Contohnya juga ada alumni foodies yang dari Jogja kalau nggak salah jualan ayam crispy, padahal itu project kuliahnya keterusan sampai sekarang gitu. Padahal itu project kuliah dan akhirnya sukses dan beberapa waktu lalu kalau nggak salah di kelas CEO juga datang gitu, terus di kelas scale up juga datang gitu. Padahal masih mahasiswa, umurnya juga masih 20-an gitu. Eh, Wow. akhirnya bisa sukses gitu. Kuncinya apa ya salah satunya ngejalanin bisnis ya dengan ilmu yang benar gitu. Nanti kita akan bahas 5 checklistnya apa aja. Wah, banyak banget ya ternyata tantangan dalam memulai bisnis kuliner, apalagi apa ya, masih mahasiswa nih Mas Syarif. Nah ini mungkin jadi salah satu pertanyaan lagi gitu ya. Biasanya yang banyak ditanyain mahasiswa itu adalah gimana ya Kak cara bagi waktunya nih antara kuliah sama memulai bisnisnya. Nah ada tips tertentu nggak nih dari Kak Syarif? Oke, nah ngomongin sebenarnya itu masuk ke 5 checklist ya. Mungkin kita akan coba Ah, oke. bahas satu-satu ya. Kita coba bahas satu-satu karena tadi membagi waktu itu masuk ke part yang kedua, nentuin model bisnis. Karena model bisnis itu berpengaruh banget sama nanti bagaimana teman-teman menentukan waktu, membagi waktu dengan kuliah ya, dengan bisnis. Kita mulai start dari yang pertama dulu ya, dari 5 checklist tadi. Yang pertama, checklist pertama adalah nentuin bisnis goal. Ini jarang banget teman-teman mahasiswa atau mungkin eh, yang sering saya temui di lapangan ya ketika saya ngelihat nih teman-teman mahasiswa ada di tingkat biasanya. Oh kalian bisnisnya pengen jangka pendek apa jangka panjang? Biasanya udah dari situ aja udah mulai matanya ke atas gitu mikir. Gimana ya? Gitu. Terus kalian punya target sales bulanan nggak? Mau ngeliat lagi ke atas gitu. Loh, terus kalau kayak gitu apa yang mau dicapai dari bisnisnya gitu. Ini bisnis ini arahnya mau kemana gitu. Saya suka akhirnya tuh saya kasih tahu ke teman-teman, kalian itu harus punya nih bisnis ini harus tahu tujuannya mau kemana. Sesimpel, oke dari bisnis ini saya mau dapat uang berapa sih per bulannya gitu. Profit yang mau saya kantongin berapa sih per bulannya. Sesimpel kayak gitu aja sebenarnya. Dari teman-teman nentuin bisnis goal. Karena dengan teman-teman nentuin bisnis goal, tahu nih sebulan saya mau ngantongin uang berapa, itu akan ngebantu banget ke teman-teman semua. Untuk pertama nih, ada beberapa aspek sebenarnya. Pertama, ketika teman-teman mau bikin yang namanya strategi bisnis. Ngomongin bisnis plan lah. Ngomongin bisnis plan kan harus yang namanya rencana ya. Rencana itu kan harus disesuaikan dengan apa yang ingin dicapai. Kalau yang ingin dicapainya aja nggak tahu, bagaimana mau bikin rencananya? Simpel kayak gitu nih. Teman-teman mahasiswa ngomongin bisnis plan.
Tapi kadang-kadang pasti tanya, iya kalian mau ngantongin uang berapa dalam sebulan? Ya berapa aja lah kak, sedapatnya gitu. Nah ini nih biasanya jadi Yang satu penting masalah. untung gitu ya. Betul, yang penting untung, tapi nggak tahu bisnis plannya ini landasannya apa gitu. Padahal kalau teman-teman landasannya jelas gitu, misalnya sesimpel tadi ya, saya pengen ngantongin uang berapa dalam satu bulan. Itu akan mudahin teman-teman tadi bikin bisnis plan. Oh berarti dengan target tersebut harus menghasilkan sales berapa, omsetnya berapa. Nanti dari omset itu akan di breakdown. Oh, saya harus ngejual berapa piece nih. Saya harus ngejual, kalau di foodies biasa ya, kita ngejelasin dengan istilah namanya TC dan EPC ya. Sales itu dibangun dari TC dikali EPC. TC itu total check atau total transaksi dalam satu periode gitu. Atau nota yang ke print berapa, simpelnya kayak gitu biasanya di foodies. Ketahuan harus berapa nih yang beli gitu. Terus ada istilahnya EPC, average per check, nilai per checknya berapa. Nah ini harus teman-teman tahu juga, oh dengan jumlah sekian orang yang beli, per orangnya harus beli berapa produk saya. Nah itu ada strateginya masing-masing. Kalau teman-teman tadi ya akarnya aja nggak tahu bisnis gue mau berapa, nah ini turunan ke bawahnya juga akan susah untuk bikin strateginya. Dan ini nanti outputnya ke yang lain, ke yang kedua, model bisnis. Ngomongin memilih model bisnis ya, yang checklist yang kedua. Teman-teman, kalau misalnya nggak tahu bisnis goalnya mau gimana, akan susah nih nentuin kira-kira bisnis modelnya mau seperti apa. Apakah mau purely saya jualan direct selling? Kira-kira dengan model direct selling bisa nggak ya saya capai bisnis goal tadi? Atau, oh saya harus punya outlet. Berarti bisnis modelnya nanti disesuaikan harus punya outlet. Apakah harus bikin outlet aja? Nanti kalau bikin outlet nanti pengaruh nggak ke waktu kuliahnya gitu. Oh berarti outletnya nggak harus gimana nih? Apakah outletnya yang modelnya buka dari siang sore sampai malam? Berarti harus punya karyawan. Atau oh saya punya outlet tapi modelnya yang gerobakan aja deh karena dari bisnis goal saya nih kalau saya punya gerobakan aja sales hariannya ke cover nih padahal bukanya cuma malam aja. Atau nanti oh ini banyak nih turunannya dari bisnis goal nanti ujung-ujungnya ke bisnis model yang dipilih. Oh saya ternyata dengan target bisnis goalnya oke lah nggak terlalu tinggi karena emang bisnisnya saya rencanain buat nambahin uang jajan aja. Berarti emang nggak terlalu tinggi ya. Ya udah saya jualannya itu cukup open PO aja tiap minggu 2 sampai 3 kali aja. Misalnya sesimpel saya lagi mentorin kebetulan teman-teman namanya ada di Tasik. Dia jualan fruit sando sama mie pedes. Dia jualannya sesimpel PO. Seminggu itu cuma 2 kali PO-nya karena menurut mereka secara bisnis goal itu udah cukup lah seminggu 2 kali karena emang uang tambahan aja. Dengan bisnis model kayak gitu disesuaikan akhirnya enak fleksibel sama waktu kuliah mereka juga bisa produksinya sekali banyak karena sistemnya open PO terus mereka juga strategi marketingnya karena open PO saya sesuaiin nih nah ini berkaitan sama poin yang ketiga nih checklist yang ketiga adalah ketika kita udah jelas bisnis goalnya mau gimana dengan pendekatan bisnis model seperti apa yang disesuaikan dengan waktu jam kuliah bagaimana kita ngatur waktu dengan belajar, ngatur waktu dengan apa namanya nugas dan lain-lain dan organisasi. Akhirnya tahu nih bisnis modelnya gimana. Yang ketiga, strategi marketingnya pun sesuai gitu. Sesuai dengan bisnis model sama bisnis goal yang mau dicapai. Tadi ya, berapa TC yang mau dicapai. Nah, itu kan nanti masuk ke target marketing. Berapa EPC yang mau dicapai. Berarti ini outputnya nanti ke pricing harga produknya berapa gitu. Terus nggak cuman biasanya sesimpel gini, biasanya teman-teman kuliah pas bagi partner bisnis, biasanya oke, lu bagian marketing, satu bagian operasional, ini bagian produksi biasanya, satu lagi bagian finance, biasanya ngerangkap sama akuntan pencatatan. Marketingnya biasanya kerjaannya cuman satu, bikin akun Instagram sama TikTok, habis itu cuman bikin konten. Biasanya kayak gitu tim marketingnya. Waduh, saya bilang, oh tim marketing itu nggak kayak gitu. Marketing itu luas banget. Betul, luas banget. Kita ngomongin fundamental marketing aja harus nentuin. Segmen marketnya di sekitar tempat kalian jualan itu gimana sih? Terus juga target market yang disasar siapa? Target marketnya menjanjikan atau enggak? Punya potensi yang tinggi atau enggak?
Terus ngomongin, oke, dengan seperti itu positioning brand kalian gimana sih? Kalian ngebangun brand kalian itu seperti apa? Karena tadi ya, kalau misalnya orang marketing nggak mikirin positioning, orang itu nggak akan ingat sama brandnya. Saya suka bilang kayak gini kalau sharing sama teman-teman. Bisa jadi orang itu nggak beli produk teman-teman untuk kedua kalinya ya. Pertama kali belilah karena penasaran. Tapi bisa jadi nggak beli untuk kedua kalinya bukan karena produknya nggak enak. Karena apa? Tapi Saya suka bilang kayak gini. Bisa jadi mereka itu nggak beli lagi bukan karena produknya nggak enak, tapi mereka nggak ingat sama brand kalian. Kenapa? Karena dari tim marketingnya aja atau dari ownernya nggak bikin statement positioning yang jelas terhadap brandnya gitu. Contohnya sesimpel mie pedes lah. Mie pedes kan banyak banget ya. Gacoan yang top of mind ya, gacoan ya di kita ya, top of mind. Atau mungkin brand-brand lokal yang udah banyak itu di beberapa daerah yang belum ada gacoannya terutama ya. Ada brand-brand lokal mie pedes gitu. Di Bekasi contohnya gacoan udah ada. Tapi zaman saya SMA, saya punya satu brand mie pedas yang suka saya beli namanya mie odos. Nah, biasanya karena brandnya teman-teman mungkin pertama kali dibeli, oke lah, oh nyoba ini ada brand, ada pilihan lain saya makan mie pedas. Tapi pas di waktu berikutnya nih, konsumen mau makan mie pedas, gak inget brandnya teman-teman gitu, karena nggak jelas. Oh ya udah akhirnya karena top of mind-nya gacoan, ujung-ujungnya ke gacoan lagi gitu. Sesimpel gini, di Bandung tuh ada beberapa outlet mie yang mungkin itu udah punya positioning statement yang jelas gitu. Contohnya ya, kalau mau makan mie pedas, oke gacoan ya. Top of mind kita masih gacoan. Tapi kalau teman-teman mau makan, saya punya satu langganan bakmi di daerah Jalan Anggrek, namanya Mie Upami. Cuma dia yang punya, padahal mereka jualannya bakmi ya. Cuma mereka yang punya namanya bakso goreng, tapi wangi bakso gorengnya itu wangi KFC. wah. Itu ngelekat di kepala Bisa gitu. saya. Ngelekat. Jadi kalau misalnya saya lagi pengen makan bakmi, kan pilihan bakmi banyak ya. Terus Masuk yang kekinian, yang pedas, dan lain-lain. Saya ingat pertama salah satunya, oh mau yang gimana dulu nih? Oh saya ingat, oh pengen sekalian jajan bakso goreng yang wanginya itu kayak KFC ah. Akhirnya ke Mie Upami itu di Jalan Anggrek. Atau jadi sesimpel BNI yang dua-duanya terpenuhi. betul. Atau sesimpel saya pengen makan bakmi yang secara vibes itu sederhana banget. Nah, di Bandung tuh ada namanya bakmi 96. Tahu mungkin ya, Mbak Citra ya. Bakmi 96 itu salah satu outletnya, ada yang lokasinya itu di deretan sama bengkel motor atau spare part mobil. Ya udah, inget tuh di kepala saya. Akhirnya tadi ya saya bilang, bukan karena produknya nggak enak sebenarnya, tapi karena brandnya nggak melekat nih di benaknya konsumen, nggak ingat. Konsumen itu nggak ingat sama brandnya teman-teman itu gimana. Nah, ini PR-nya orang marketing sebenarnya. Untuk gimana caranya brandnya teman-teman itu bisa melekat di benak konsumen. Lanjut, yang keempat. Checklist berikutnya adalah sumber permodalan. Tadi ya, salah satu masalahnya biasanya karena teman-teman mahasiswa ngejalanin bisnis yang udah nggak bener, uji coba, produknya nggak laku karena konsumennya nggak ingat, terus coba lagi ganti produk, akhirnya modalnya habis. Nah, saya sering ingetin ke teman-teman mahasiswa, selama alma mater masih bisa teman-teman pakai, selama KTM itu masih teman-teman kantongin di dalam dompet, banyak banget peluang teman-teman bisa mendapatkan yang namanya akses permodalan. Beberapa contoh ya, mungkin sesimpel gini. Terus apa aja ke akses permodalan? Kalau saya based on mahasiswa, pertama dari angel investor. Angel investor itu sesimpel kita minta ke orang tua atau minjem ke saudara. Itu angel investor bisa dibilang masuk ke sana. Yang kedua, patungan sesama partner. Kayak patungan kita jalanin bisnis. Nah, ada modal bisnis lain yang simpel banget. Yaitu teman-teman bisa ikut beberapa program pendanaan permodalan yang memang dikhususkan untuk mahasiswa yang pengen jadi pengusaha. Saya tadi udah sharing, udah pernah ikut 2 kali pendanaan yang memang diadakan sama kampus. Jadi di UPI itu ada namanya program PMW, program mahasiswa wirausaha. Dan tiap tahun biasanya ganti-ganti itu jenis
programnya ya. Saya pernah dapat 2 kali berturut-turut. Kalau di total-total untuk skala mahasiswa ya teman-teman di sini ya, saya udah total mendapatkan modal untuk usaha itu sekitar 12,5 juta untuk 2 kali Wah, lumayan program. banget. Itu lumayan banget untuk skalanya mahasiswa ngejalanin bisnis. Terus ada program lain dari Kemendikbud, salah satunya PKM ya. PKMW yang khusus spesifik kewirausaha itu juga ada. PKM enggak kalau nggak salah. Eh, yang khusus kewirausahaan. Terus juga sekarang kebetulan saya juga pernah ngajar di salah satu programnya Kemendikbud yang memang spesifik untuk teman-teman mahasiswa yang pengen jadi wirausahawan itu juga ada. Terus itu dua akses yang teman-teman bisa dapetin ketika teman-teman masih jadi mahasiswa. Berikutnya adalah banyak banget yang namanya lomba bisnis plan untuk tingkat mahasiswa. Belum lama Wah, kemarin gimana? 2022 saya sempat ngejuri tuh di salah satu lomba bisnis plan di UPI juga, kalau nggak salah di program studi pendidikan pendidikan bisnis kalau nggak salah ya. Saya agak lupa. Itu pesertanya banyak banget deh. Dari nasional saya ngejuriin, alhamdulillah banyak tuh mahasiswa yang ada 4 atau 3 kategori itu untuk masing-masing bisnisnya, dan akhirnya dapat pendanaan ya free aja gitu, udah pendanaan turun gitu. Iya. Plus pengalaman saya kemarin kalau ngejuri tahun sebelumnya saya jadi pesertanya, kemarin juga dapat pendanaan Wah. juga dari Iya, lomba iya. bisnis plan. Nah, ini peluang banget yang teman-teman mahasiswa nih kalau misalnya masih mahasiswa buat dapetin. Gak cuma mahasiswa ya, sebenarnya teman-teman mungkin yang udah lulus juga banyak program pemerintah sebenarnya memang dispesifikan untuk teman-teman UMKM yang pengen berkembang dan bertumbuh ya teman-teman, tinggal cari aja banyak informasinya. Tapi intinya balik lagi ke kemauan. Simple. Modalnya cuma dua, Mbak, sebenarnya. Pertama, Hmm. pintar bikin PPT. Yang kedua, pintar ngebacot. Udah gitu doang. Simpel. Itu Yang buat dapat kedua paling modal. penting ya. Simpel dua itu. Bikin PPT-nya oke, terus yang kedua, Hmm. bikin presentasinya atau ngebacotnya pintar. Nah, itu simpel. Bisa diikutin terus dan banyak banget tiap kampus, tiap prodi saya pun di kewirausahaan UPI Tasik pun ngadain gitu tiap tahunnya. Itu checklist yang keempat untuk sumber permodalan. Yang terakhir, mau belajar finance. Ini penting banget untuk teman-teman mahasiswa. Sesimpel dua sebenarnya. Kalau untuk teman-teman mahasiswa yang saya rekomendasikan, minimal bisa bikin financial projection, yang itu dibentuknya financial projection yang laba rugi ya. Itu yang pertama karena teman-teman bisa nentuin target COGS, akhirnya bisa nentuin OPEX-nya berapa, akhirnya bisa nentuin nanti budget marketingnya berapa lewat financial projection itu. Biasanya Foodie suka bagi gitu template-template nih. Dengan sesimpel itu teman-teman bakal tahu strategi yang dilakukan berdasarkan pembajetan dan target salesnya itu berapa. Itu yang pertama. Dan teman-teman akhirnya tahu, oh akhirnya di akhir bulan nih profit saya yang bisa saya dapetin berapa. Atau yang kedua, teman-teman tahu yang namanya cash flow management. Cash flow management itu sesimpel teman-teman tahu alokasi kapan uang masuk, kapan uang keluar. Nah, biasanya teman-teman mahasiswa karena merasa uangnya oke, aman lah uang yang cash dipegang ya. Belanja, 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 tapi nggak tahu nih ternyata inputnya itu nggak seberapa banyak, akhirnya minus lagi, masuk lagi Hmm. modal dan lain sebagainya. Itu penting banget dua ini ya. Kalau neraca belum sebegitunya lah karena teman-teman belum menentukan valuasi dan juga belum ngitung scale bisnisnya secara besar ya. Tapi kalau misalnya untuk dua hal ini, ngomongin laba rugi dan ngomongin cash flow management, ini penting banget untuk teman-teman mahasiswa tahu. Dan di Foodies juga udah banyak kok video-video edukasi tentang hal tersebut. Nah itu dia Mbak, 5 checklist yang penting banget untuk teman-teman mahasiswa tahu, khususnya yang pengen belajar bisnis kuliner, pengen jalan bisnis kuliner, dan pengen bisnis kulinernya bisa sustain gitu. Nggak cuman anget-anget di awal doang, akhirnya tutup. Kan akhirnya bikin konten, bikin akun Instagramnya Ya. banyak ya, karena biasanya satu bisnis atau Instagram tuh. Ya, saya juga dulu sampai bikin 3 akun Instagram kayaknya, Mas. Oke, tadi udah dibahas ya, teman-teman, mulai dari goals-nya, terus juga gimana cara dapetin modalnya, terus juga marketingnya gimana, juga bisnis modelnya. Nah,
Buat teman-teman nih tadi yang udah nyimak nih Mas Syarif checklistnya apa aja dan masih mau bertanya nih boleh langsung ke kolom Q&A ya teman-teman. Jadi tanya ini sekarang kesempatannya buat teman-teman yang masih bingung mau bisnis kuliner gitu ya di lagi masa-masa kuliah boleh langsung tanya di kolom Q&A. Oke masuk ke pertanyaan selanjutnya nih Mas Syarif ya tadi udah seru banget kita udah bahas 5 nih. Nah tapi sebenarnya tadi kan udah dibahas juga nih tentang model bisnis. Nah sebenarnya itu kalau untuk mahasiswa model bisnis yang cocok itu untuk pertama kali gitu. Sebenarnya apa nih, Mas? Oke. Saya bakal kasih rekomendasi 8 model Hmm. bisnis yang memang itu cocok untuk skalanya mahasiswa ya, karena ini disesuaikan dengan waktu, tenaga, pikiran, dan juga mungkin modal. Yang pertama nih, ada 8 sebenarnya. Lumayan banyak nih. Wah, banyak banget nih. Saya bakal coba bahas secara singkat aja ya. Tapi ada 8 nih Oke. teman-teman, kalau di sini ada mahasiswa atau teman-teman foodrunners yang baru aja ngejalanin bisnis tapi pengen coba yang skalanya seperti mahasiswa ini bisa. Yang pertama teman-teman bisa jadi reseller atau dropshipper. Sesimpel reseller dan dropshipper teman-teman itu nggak perlu memproduksi produk, nggak perlu membangun brand karena biasanya si produk-produk reseller atau dropshipper ini sudah ada brand induk yang sudah besar dan udah di manage secara marketingnya. Jadi teman-teman di sini memang bisa fokus untuk ngelatih pertama ngelatih mental sama ngelatih skill jualannya dulu. Itu yang pertama. Kalau dua skill mental sama jualan udah kebentuk, insya Allah kalau nanti mau pakai produk sendiri pun teman-teman udah punya bekal itu untuk pertama kali. Terus yang kedua, ada live TikTok. Live TikTok ini sebenarnya bisa dikolaborasiin sama yang pertama. Teman-teman bisa jadi reseller dan dropshipper, tapi nanti jualannya bisa via live TikTok atau TikTok affiliate. Itu udah ada programnya TikTok affiliate, teman-teman bisa live TikTok. Intinya kalau di live TikTok itu entertaining, udah banyak lah contohnya. Teman bisa lihat aja di live TikTok. Cara jualan yang unik-unik. Teman-teman bisa nanti pakai program affiliate sehingga otomatis nih si produk-produk yang teman-teman jadi reseller atau dropshipnya itu langsung si keranjang kuningnya muncul di live TikTok ya teman-teman. Yang kedua, yang ketiga nih biasanya saya rekomendasiin banget untuk teman-teman mahasiswa yang biasanya mau produksi sendiri, yaitu adalah open PO, pre-order. Hmm. Biasanya untuk teman-teman mahasiswa yang bisnisnya bakery, kue-kuehan atau bisnisnya itu catering mahasiswa juga ada beberapa, terus juga kayak yang mie kekinian, saya beberapa rekomendasiin untuk open PO. Karena open PO lebih simpel, waktunya bisa teman-teman yang rencanain mau open PO-nya kapan aja, terus juga secara marketingnya juga bisa waktunya lumayan panjang untuk menuju open PO-nya, plus sekali produksi bisa banyak. Dan open PO ini kan biasanya yang mesen itu bayar dulu, jadi udah bayar dulu teman-teman bisa ngamanin cash di awal. Yang keempat, marketplace. Nah, ini untuk saluran penjualannya bisa teman-teman di marketplace juga. Sesimpel apa sih kenapa saya rekomendasi marketplace? Sesimpel teman-teman, kalau di marketplace itu kan penjualan masuk itu nggak langsung di follow up hari waktu itu juga, tapi bisa nanti direkap tiap malam gitu. Jadi teman-teman bisa ngerekap orderannya tiap malam, nanti paginya tinggal nitip ke JNE dan lain sebagainya. Itu lebih fleksibel secara waktu. Yang kelima, catering mahasiswa. Catering mahasiswa ini sesimpel, teman-teman nggak perlu produksi sendiri, tapi cari warung nasi yang bisa diajak kerjasama. Strategi Jadi, nih ya. ya, teman-teman ajak kerjasama warung nasi, teman-teman bikin set menunya untuk 1 minggu misalnya, tawarin tuh ke mahasiswa-mahasiswa yang nggak mau ribet bawa bekal, udah ada setnya, jadi mereka udah bisa subscribe, sistemnya subscription ya untuk 1 minggu, dibikin paket yang hemat ekonomis gila banget itu juga bisa. Mas itu nanti intinya teman-teman bisa kerjasama sama orang-orang yang ada di yang punya warung nasi atau warteg ya untuk nanti penyediaan menunya. Jadi teman-teman lebih ke nge-packaging menu dan nge-rebrandingnya aja, itu simpel banget dan ya kan marketnya banyak ya teman-temannya sendiri, teman-teman mahasiswa. Yang keenam, gerobakan. Gerobakan tadi saya rekomendasiin juga, tadi udah sempat saya bahas. Karena biasanya kalau gerobakan ini tuh modalnya lebih murah, terus juga kuncinya itu adalah pemilihan lokasi dengan traffic yang tinggi. Terus juga teman-teman bisa jualan setengah hari, misalnya kayak gerobakan angkringan, itu kan bisa dijual setengah hari. Setelah waktu kuliah, bisa malamnya jualan. Terus kayak SDM-nya juga biasanya lebih rendah gitu. Banyak banget sih yang bisa dijual di gerobakan, es, gorengan, angkringan. Bahkan makanan kekinian kayak Korea dan Jepang juga kan udah banyak yang konsepnya Banyak juga ya. betul, banyak banget.
Yang ketujuh adalah tenan event. Yang namanya di kuliah, di kampus itu kan pasti event ada terus ya. Mulai dari event seminar, mulai dari event pensi, wisuda. Kalau wisuda itu, wah itu apa uang gampang Kesempatan. banget. Iya, uang gampang banget pas wisuda. Ospek, wah itu juga uang gampang gitu karena banyak mahasiswa baru. Terus saya suka rekomendasiin ke teman-teman biasanya adalah konsumsi untuk panitia event. Ini jarang banget yang garap. Hmm. Biasanya panitia event itu ujung-ujungnya beli ke warung nasi luar, padahal bisa sebenarnya beli sama teman-teman. Bayangin kalau event ada terus setiap tahun, teman-teman bisa megang apa namanya konsumsi panitia event dalam 1 tahun, nah itu udah sales tersendiri buat teman-teman. Itu masuknya ke big order ya. Terus yang terakhir adalah cukup pricey, modalnya lumayan besar, tapi secara operasional lebih simpel. Yaitu adalah kemitraan atau franchise. Ini juga salah satu rekomendasi saya mungkin kalau teman-teman yang pengen belajar dari brand yang udah tervalidasi market. Biasanya kan kalau kemitraan udah kevalidasi market, akhirnya mereka berani jual kemitraannya, nawarin ke teman-teman. Nah, teman-teman bisa belajar nih secara SOP-nya, gimana sih bisnis prosesnya dan lain-lain. Sebagai bekal kalau teman-teman nanti mau bikin brand sendiri, bisa belajar dengan membuka franchise atau kemitraan. Karena marketingnya udah dibantu, brandnya udah jadi, SDM-nya biasa di training juga, terus banyak juga kemitraan yang memang beberapa operasional di handle pusat. Tapi sekalipun di handle sama teman-teman sendiri, teman-teman bisa dibantu trainingnya biasanya sama mitra, sama franchise-nya. Franchisor ya, sorry. Kurang lebih itu Mbak, 8 rekomendasinya. Wah, ternyata banyak banget ya. Jadi teman-teman bisa pilih nih kira-kira mana yang cocok ya Mas Syarif ya dengan kesibukannya mungkin atau enggak dengan passionnya atau dengan goalsnya ya. Dan tadi aku sempat menarik juga sih yang event ya. Karena kan sekarang kita udah mulai offline juga ya Mas Syarif ya. Terus juga himpunan mahasiswa juga rutin banget buat ngadain acara dan gak satu dua gitu ya sebulan kadang beberapa acara juga gitu. Nah itu bisa buat jadiin kesempatan juga ya Mas Syarif. Oke nih, sambil nunggu pertanyaan nih dari Foodpreneurs ya. Mas Syarif, aku mau ngasih informasi dulu, izin ngasih informasi sebentar ya Mas Syarif. Oke, jadi nih buat teman-teman juga nih, teman-teman mahasiswa yang masih bingung gitu ya, mau bisnis kuliner tapi mulainya dari mana, mau belajarnya dari mana gitu ya. Selain tadi ada beberapa yang bisa teman-teman akses di Foodies secara gratis, teman-teman juga bisa yang pengen paket lengkap ya gitu ya. Jadi punya paket belajar pengusaha kuliner. Jadi ini senjata wajib nih buat teman-teman bisa upgrade strategi bisnis kulinernya. Jadi kalau misalnya apalagi kalau misalnya udah mulai bisnis nih, terus juga kayak bingung nih stucknya kayak gimana strategi-strateginya, terus juga materi-materi dan juga hal lain yang belum dipahami gitu. Nah, teman-teman pastinya harus punya ilmunya ya. Tadi nggak bisa mulai dulu aja nih, tadi kata Mas Syarif ya. Jadi teman-teman bisa ikut paket belajar pengusaha kuliner atau biasa kita sebut namanya member foodies nih. Jadi dari foodies ini bisa jadi solusi nih teman-teman karena nggak cuma satu atau dua e-course aja nih yang bisa teman-teman pelajari, tapi ada lebih dari 70 e-course ya. Jadi komplit banget nih mulai dari marketing, branding, terus juga finance ya tadi. Pokoknya semua aspek-aspek penting di bisnis kuliner bisa teman-teman pelajari dengan teman-teman ikut membernya Foodies. Nah, di sini juga ada lebih dari 150 jam pembelajaran secara online tentunya teman-teman. Terus juga ada lebih dari 150 lesson-nya juga nih yang bisa teman-teman pelajari. Terus juga bisa diakses di mana saja, kapan saja, karena bentuknya e-course ya. Jadi kalau misalnya teman-teman udah pulang kuliah nih, atau mungkin ada waktu upgrade buat ilmunya, teman-teman bisa di mana aja dan kapan aja. Dan nih teman-teman, buat member Foodies, teman-teman bisa dapat dan ikut Foodies online class secara gratis tiap bulannya. Jadi Foodies online class ini biasanya mengangkat tren-tren terkini ini yang bisa teman-teman terus upgrade gitu ya, dan juga strategi-strategi bisnis kuliner yang bisa teman-teman upgrade. Dan ini nih semua e-course tadi, 70 e-course tadi yang harganya senilai 28 juta lebih nih teman-teman, khusus untuk teman-teman yang nonton IG Live hari ini ada promo nih, jadi cuma 2 jutaan aja. Langsung aja ya teman-teman bisa langsung hubungi customer service-nya Foodies nih, atau teman-teman bisa
hubungi di DM-nya Foodies juga atau di 0811 244 8018. Atau nanti aku coba pin komennya juga ya teman-teman buat paketnya nih. Jadi tinggal klik aja, nanti teman-teman bisa dapetin diskonnya. Oke, nih kita langsung ke pertanyaan nih. Mas Arif tadi udah ada yang nanya nih dari Mas David. Nah, cara memperbesar pendapatan nih, Mas Syarif kayak gimana? Soalnya di tempat jualan saya ramenya pas ada diskon aja. Nah, ada strategi khusus mungkin dari Mas Syarif? Oke. Mau naikin pendapatan ya. Tadi kalau di Foodies suka ngajarin biasanya. Ada dua istilahnya. Ada yang namanya TC, ada yang namanya EPC. TC itu jumlah cek, total cek atau jumlah transaksi yang terjadi di satu hari, di periode tertentu ya. Biasanya kita ngambil satu hari, seminggu atau sebulan. Ada yang kedua namanya EPC, average per check. Yaitu adalah nilai rata-rata dari transaksi. Tadi Mas siapa namanya? Sorry. Mas David. Mas David nih harus nganalisa dulu nih. Kira-kira berdasarkan target sales-nya yang masih belum mencapai target itu apa jumlah TC-nya, apa jumlah EPC-nya. Kalau misalnya ternyata jumlah TC-nya masih kurang, karena produk saya tuh emang gak mahal-mahal banget Mas. Misalnya, sesimpel misalnya produk saya tuh sekali orang beli ya rata-rata 25.000. Udah mentok banget itu, udah susah dinaikin. Jadi strateginya adalah strategi naikin TC. Strategi naikin TC itu sama dengan strategi naikin traffic ya. Naikin traffic itu caranya macam-macam. Tadi dengan promo itu adalah salah satu. Tapi nggak cuma itu kok cara naikin TC. Kalau ngomong naikin TC sebenarnya saya banyak sih. Saya udah sempat membuat sampai ada belasan cara untuk naikin TC sebenarnya. Tapi nggak bisa di-sharing semuanya di sini. Tapi memberikan promo khususnya untuk diskonnya itu adalah salah satu aja cara untuk naikin traffic. Dan punya plus minus. Plus minusnya itu ya tadi ya ada beberapa akhirnya konsumen yang mulai terdidik karena promo. Coba mungkin untuk Mas David, coba mulailah sekarang untuk, saya biasanya simpel lagi nih, ngasih value lebih ke konsumen sehingga mereka itu udah mau datang lagi ke tempatnya Mas David itu bukan karena ada promonya, tapi karena value lebih yang akhirnya mereka dapetin. Sesimpel ngupgrade produk, sesimpel ngupgrade dari sisi packagingnya, atau dari sisi servisnya pun bisa sebenarnya. Terutama gimana servisnya itu tahu apa yang sebenarnya konsumen itu butuhin. Misalnya kalau misalnya konsumen dilayani dengan baik, dilayani dengan sesuai dengan apa yang mereka inginkan, atau bahkan di luar ekspektasi mereka, biasanya mereka akan melakukan yang namanya repeat order, gitu. Nah ini harus dianalisa dulu nih, apakah TC-nya yang kurang atau EPC-nya. Atau tadi ya, kalau dari sisi TC, berarti traffic-nya harus dinaikin. Inisiatifnya banyak, Mas David bisa cek aja sih, di beberapa artikel Foodies juga udah dibahas. Kalau misalnya ternyata EPC-nya yang masih bisa dioptimalin lagi, Mas, traffic saya lumayan sebenarnya, tapi orang belanjanya dikit-dikit. Nah ini banyak nih strateginya untuk naikin EPC atau nilai rata-rata transaksi per ceknya. Bisa membundling produk, misalnya paket berdua, itu bisa membundling makanan dengan minuman, akhirnya kan nilai belanjanya juga lebih tinggi dengan harga yang lebih mahal. Atau melakukan yang namanya cross-selling, upselling, itu juga bisa. Cross-selling itu menawarkan produk yang belum dibeli. Kalau dia baru beli makanan, tawarin minumannya juga. Atau misalnya upselling, kalau misalnya dia beli minuman dengan size biasa, coba tawarin size sedikit juga, gitu. Nah itu kayak gitu strategi-strateginya. Insya Allah kalau misalnya Mas David bisa menganalisa dulu nih dari target salesnya berapa, di breakdown, ternyata yang belum dicapai itu apa target TC-nya atau target EPC-nya, insya Allah nanti inisiatif atau program-program yang dilakukan itu sesuai sama apa yang ingin dicapai gitu, nggak cuman jor-joran aja promo gitu. Bisa jadi sebenarnya trafficnya udah banyak nih di outletnya Mas David, tapi ternyata belinya itu karena ngincar promo kayak tadi ya, ngincar promo akhirnya cuman
harga efisiensinya rendah gitu. Bisa jadi karena itu ya. Tapi kan kita nggak tahu aktual di lapangan, harus ngecek dulu dan harus analisa dulu. Tapi mungkin itu sharing yang bisa saya kasih sih ke Mas David. Nah, itu udah cukup terjawab mungkin ya, Mas David. Nah, kalau misalnya masih penasaran, boleh langsung kontak Mas Syarif aja ya, Mas Syarif. Atau mungkin bisa cek juga websitenya Foodies, juga ya udah banyak dibahas juga ya, Mas Syarif ya. Oke, nah mungkin ini juga jadi salah satu pertanyaan mahasiswa juga nih Mas Syarif ya. Mungkin jadi pertanyaan terakhir ya untuk menutup sesi hari ini. Eh, Kalau misalnya menentukan partnernya nih, lagi mahasiswa gitu ya, kita kan masih sama-sama masih baru gitu. Nah, pertimbangan apa yang bisa kita pilih gitu ya untuk menentukan partner bisnis, atau apakah kita sebenarnya mulai dulu aja sendiri kali ya, karena kan banyak banget gitu yang akhirnya partneran bisnis, terus akhirnya pecah gitu ya, pecah dan jadinya nggak temenan. Nah, itu gimana tuh Mas Syarif? Oke, yang pertama kita harus sadari sebenarnya kita ada dua opsi ya. Bisnis itu mau jalanin sendiri aja atau bisnis mau berpartner. Tapi dua hal ini punya plus minusnya masing-masing. Kalau teman-teman berbisnis sendiri, memang secara organisasi simple, ngambil keputusan lebih gampang, nggak ada cekcok sana sini. Tapi minusnya adalah semuanya dikerjain sendiri, capek gitu. Kalau misalnya emang mau bisnis sendiri, saran saya adalah yang model-modelnya reseller atau dropshipper atau teman-teman punya vendor untuk dari tim produksinya pakai vendor tuh produk-produknya, jadi emang fokus jualannya aja. Tapi kalau semuanya dari nol, teman-teman mau bisnis sendiri, wah itu mabok siap-siap. Atau yang kedua bertim gitu. Ada nanti punya partner ya, nanti punya partner ini bisa nanti orang-orangnya spesifik untuk posisi tertentu, rasional, ada finance dan lain-lain. Plusnya adalah saya banyak banget literasi yang bilang bisnis yang memang dijalani dengan cara berpartner atau dengan tim yang solid itu akan lebih sustain ketimbang bisnis yang cuma dijalankan oleh satu founder aja gitu. Citra, sinyalnya aman? Muter dikit. Aman. Oke. Okay. Itu ya. Tadi, oke. Kalau yang sendiri itu mungkin bisnisnya tadi plusnya, tapi minusnya semua dikerjain sendiri, plus agak susah untuk jangka panjang. Ujung-ujungnya nanti kalau bisnisnya mau digedein, ya harus bikin tim lagi. Nah, caranya gimana untuk bikin tim? Ada dua sebenarnya caranya. Pertama, teman-teman harus yang namanya adalah mengenal dirinya sendiri dulu. Saya bilang kalau teman-teman mahasiswa, ya Kak, saya mau nyari partner bisnis susah banget nih, nggak ada yang cocok. Saya suka balik nanya ke dia, emang lu itu kemampuannya apa? Skill yang lu punya apa? Dia aja bingung gitu kadang-kadang jawabnya apa. Nah, usahakan teman-teman itu udah tahu skill dan kemampuan yang dimiliki apa, supaya tahu nanti partner yang dibutuhkan itu untuk melengkapi kekurangan yang mana. Yang bagus itu kalau teman-teman berpartner itu kayak gitu ya. Ketika teman-teman tahu kekuatannya di mana, kelemahan di mana, dan nanti ada partner lain yang punya kekuatan di bidang lain dan bisa melengkapi kekurangan teman-teman. Itu akan memudahkan banget. Sumpah, kalau teman-teman tahu kekurangannya apa, nyari partner yang sesuai dengan melengkapi puzzle-puzzle tim itu. Cara yang kedua adalah buat perjanjian tertulis di awal. Isinya apa aja? Ini ada di materi. Tadi ya. Ya, mungkin ada, oh saya lebih religius gitu. Nanti partner saya juga value brand saya itu mau religius juga atau enggak. Itu harus disepakatin dari awal. Misalnya nih, jangan sampai nih kita sepakat di awal. Setiap bagi profit 10% kita sedekahin untuk panti asuhan. Oke lah kalau bisnisnya masih kecil ya, profitnya belum besar gitu. Kalau profitnya masih ratusan juta, misalnya 10% 10 juta lah ya. Masih belum gede apa ya. Tapi kalau bisnisnya udah sampai miliaran, which is kalau misalnya 10% adalah 100 juta, mau nggak itu dikeluarin? Nah, itu harus jadi
kesepakatan yang harus disadari di awal, ditulis di awal, ditanda tangan di awal. Plus sama perjanjian kalau misalnya salah satu dari kita itu one prestasi, nah itu tindakan-tindakannya apa, bagaimana, nah, itu ditulis dari awal. Mendingan, mendingan putus sebelum jadian, ketimbang bisnisnya udah jalan setengah jalan, itu cekcok dan akhirnya malah nggak temenan. Mendingan kita oke lah, Fairan di awal-awal lu nggak cocok sama gua karena banyak kesepakatan yang nggak bisa kita ketemu jalan tengah. Mendingan kayak gitu, ketimbang oke lah kita jalan-jalanin aja dulu lah ya sambil nikmatin di jalan, ntar ada perjanjian gimana ketemunya di jalan, ntar bisnisnya udah jalan setengah jalan, modalnya udah nyampur dan lain sebagainya, cekcok, konflik, repot. Nah itu akhirnya silaturahminya yang putus. Itu kan nggak boleh ya. Gitu paling Mbak Citra. Oke, halo Mbak Citra. Nih buffering nih. Berarti nih, oh, boleh ini dong, di Mas Arif gimana nih? Halo, halo, Halo? halo. Nah, Udah ada nggak lagi ya? Eh, udah belum ya? Ini teman-teman, di sini Mbak Citra boleh ini masih dong. agak ngelek-ngelek dikit. Soalnya nih Mas Arif juga di sini patah-patah nih. Oke, mungkin tadi ya teman-teman udah dibahas nih secara singkat ya sama Syarif bagaimana memulai bisnis kalau misalnya kita masih mahasiswa. Tapi juga banyak banget juga yang disampaikan nih. Teman-teman udah pada dicatat belum nih tadi poin-poinnya ya? Karena ternyata nih nggak bisa mulai dulu aja ya teman-teman, tapi harus dipersiapkan mulai dari ilmunya, terus juga strateginya, bisnis goals-nya tadi ya, terus juga model bisnisnya mau seperti apa. Ternyata banyak banget nih yang harus dipersiapin. Nah, jadi teman-teman itu dia sore hari ini kita seru-seruannya sama Mas Syarif. Mungkin dari Mas Syarif boleh ngasih closing statement mungkin ya buat teman-teman foodpreneurs. Oke, closing statement saya adalah nih sering banget edukator Foodies juga sampein ini, saya kutip juga. eh men, Sorry, jangan nekat baru belajar. Mending belajar dulu baru nekat. Kalau jalanin bisnis, Hmm. jangan nekat dulu baru akhirnya belajar. Tapi Tapi belajar belajar dulu dulu. yang benar, ilmunya yang benar baru nekat. Nah, belajarnya juga sama siapa aja ya Mas Syarif ya. Betul, betul. Terutama nih kalau misalnya mau belajar di foodies juga bisa ya. Betul, karena di Foodies udah ada tadi Mbak Citra mungkin di awal udah bilang Hmm. ada 1.000 lebih konten di YouTube yang gratis teman-teman bisa tonton di sana. Banyak banget. Plus sama ada ratusan artikel. Plus tiap bulannya kita rilis riset, tiap bulannya kita rilis Emacs yang itu memang didedikasikan untuk teman-teman foodpreneur semua untuk tadi yang memfasilitasi yang tadi gitu, belajar dulu gitu, jangan nekat, jangan sampai nekat gagal baru belajar kan, akhirnya sayang tuh udah banyak modal yang dikeluarin ketika nekat gitu. Oke, wah seru banget ya teman-teman. Hari ini kita udah ngobrol sama Mas Syarif. Sebelumnya terima kasih banyak nih Mas Syarif udah sharing-sharing nih sama teman-teman foodpreneur semua. Semoga sharing hari ini juga bermanfaat ya buat sahabat foodies yang nonton, terus juga bisa jadi pahala dan juga berkat buat Mas Syarif ya. Oke, mungkin sebelum diakhiri kita foto dulu mungkin ya Mas Syarif. Jadi teman-teman bisa screenshot, nanti kita bakalan foto bergaya foodies kali ya. Oke. Satu kali pakai gaya di
edukator juga gitu ya tentang bisnis kuliner. Pokoknya sampai ketemu lagi di Sedekah Ilmu Ramadan besok ya teman-teman. Maju terus ke bisnis kuliner Indonesia.